Manaqib Siti Khadijah. Jangan lupa subscribe. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Dan loncengnya. wa Khadijah bintu Khuwailid zawjun Nabi sallallahu alaihi wasallam wulidat di Makkah wa nasha'at fi baiti majdin wa syaraf. Khadijah itu istri Nabi itu dilahirkan di kota Makkah dan hidup di rumah yang penuh dengan kemuliaan. Fanasha'at ala takhalluq bil akhlaqil hamidah wa tasafat bil hazmi wal aqli wal iffah. Dan beliau tumbuh dididik dengan akhlak yang baik yang terpuji dan bersifat dengan sifat yang mulia dan disertai dengan akal yang sempurna dan kemampuan untuk menjaga diri. Iffah, menjaga kemuliaan dan kehormatan diri. Fakanat tud'a fil jahiliyati tahirah, dan beliau di masa jahiliyah itu dikenal sebagai Khadijatut Tahirah atau Khadijah yang suci. Jadi istri Nabi Khadijah ini dikenal sebagai Khadijah yang suci itu di zaman jahiliyah. Nah, jadi memang bila hendak bebinian ini menjadi salihah, makanya dididik di rumah yang baik ya. Makanya Sayyidah Khadijah ini dikatakan wulidat fi baiti majdin wa syaraf, di rumah yang penuh dengan kemuliaan. Hah? Rumahnya tuh sebenarnya nang iyanya bini dulu, memilih bini, pilih bini. Nah, bini menentukan gaya apa anak, bini menentukan gaya apa anak, tapi pulang kita menentukan gaya apa bini. Memang bini itu menentukan anak kayak apa, karena itu ada campur tangan bini kan di situ. Ada peran bini atas sebab yang Allah buat. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Andai katakan maaf bebinian ini macam kayak apa, maaf bahasa cetakannya. Ikam duhai bila mau olah gelapung itu tergantung cetakan. Ya kalau wadah-wadah itu kalau cetakannya tergantung cetakan. Bila cetakan kayak ini kayak itu bentuknya, ya tergantung cetakan. Ikam adonannya, kemana ikam mencetak, paham lah? Tetapi adonan tadi kayak apa kita dapat tergantung kita pulang. Jadi kalau ikam berusaha untuk jadi orang baik, misalnya amat mujarab jadi orang baik, soleh, karena bininya soleh juga. Nah, ini kayak itu, bininya soleh, karena mujarab soleh bininya. Lalu kemudian bercampur, lalu lahir anak yang soleh belum. Ya seperti itu yang terjadi dengan Sayyidah Khadijah. Abah baik, mama baik, jadilah Khadijah tumbuh di lingkungan keluarga yang baik. Jadi bayangkan dari kecil Khadijah ini hidup dengan ayah yang soleh misalnya, atau misalkan siapapun di antara ulama itu cari aja dalam manaqib setiap ulama selalu yang pertama kali dibahas itu pasti orang tuanya. Cari aja setiap manaqib ulama itu pasti kayak itu. Seini dilahirkan dari seorang ayah yang soleh, yang waro, dan seorang ibu yang solehah. Cari Abah Guru Kumpul. Abah Guru Kumpul tuh ketika orang membahas manaqib Sidin itu dibahas mulai nenek Sidin, bahkan kayak apa nenek Sidin ahli ibadat, kayak apa Abah Sidin waro. Coba lihat abahnya Abah Guru Kumpul ya, Abah Sidin itu bahari berjualan di warung. Jadi orang Banjar tuh mau warung, berjualan di warung kayak orang Martapura tuh berjualan di warung. Nah, karena bila orang nukar teh, menukar kopi, kadang-kadang tentu habis lah. Kadang sisa separuh teh, karena sisa separuh kopi. Karena kopi nang baik dicampur Sidin, kumpulkan Sidin jadi satu. Karena kumpulannya tuh banyak, bisa bercirat-cirat tuh. Nah, setiap orang meninggalkan warung, Sidin berpender. Panang aja Sidin ini ada sisa teh pian, ulun mintanya. Iya dong, ambil aja, ada bapak. Nah, baru campur Sidin. Karena bila tuntung ada orang hendak minum meminta barikan Sidin nang itu. Logikanya bila orang sudah tuntung minum, bapak lagi minta, kan sisa kalau dah. Tapi Sidin kada kayak itu. Nah, dari orang tua yang waro ini, kada heran kita lahir nang kayak Abah Guru itu. Nah, jadi bilanya kita membahas tentang baru, pasti orang bahas dulu orang tua Sidin kayak apa. Kayak apa Mama Sidin tuh luar biasa bakti lawan kuitan. Mama Sidin tuh baktinya luar biasa lawan kuitan. Karena Mama Sidin itu termasuk orang berada. Kita katakan begitu, Mama Sidin itu termasuk orang yang berada. Lalu menikah dengan seorang laki-laki yang soleh.
yang mungkin kalau kita katakan jakanya sugih, banyak kan yang lebih sugih daripada abah guru saat itu. Tapi namanya kuitan sudah menganuakan orang soleh, kan memikirkan lagi masalah materi. Menikahlah seorang perempuan yang solehah dengan seorang laki yang waro, yang soleh, lalu lahir anak-anak begitu. Nah itu selalu pasti begitu. Kayak apa Imam Syafi'i, kayak apa Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak apa Syekh Samban, itu semuanya pasti ketika kita membicarakan pribadi-pribadi ini pasti kuitan yang dibicarakan duluan. Alhamdulillah. Nah jadi begitu dengan Sayyidah Khadijah At-Tahirah. Nah, Khadijah yang luar biasa sifat dan akhlak ini kawin dengan Nabi, apakah dia jadi luar biasa keturunan? Lalu melahirkan Sayyidina Hasan, melahirkan Sayyidina Husain dari Sayyidah Fatimah, terus sampai anak cucu Nabi hari ini. Nah, itu. Jadi mereka ini berasal dari pohon yang suci, dari sumber yang suci, sumber yang bersih, lalu lahirlah anak cucu yang suci dan bersih. Karena memang asalnya bersih. Lalu andai sudah Allah bersihkan pulang. Padahal memang dari asalnya memang bibitnya bersih. Walamma bu'itha Rasulullah kanat Khadijah awwalu man amana bih. Ketika kanat Khadijah awwalu man amana bih. Ketika Rasulullah dibangkitkan, diutus menjadi Rasul, maka Khadijah ini adalah orang yang pertama kali beriman dengan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sekarang sedikit kita bicara masalah sifat beliau, langsung aja lah, supaya bebinian juga bisa mengambil faedah. Suatu hari Sayyidah Khadijah alaihassalam, kan jangan ragu mengucapkan Khadijah alaihassalam, sebut saja Sayyidah Khadijah alaihassalam. Kenapa? Kenapa? Dikatakan riwayat daripada Abu Hurairah, anna Jibril atan Nabi faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina fihi idam aw ta'am aw syarab fa idha hiya atatka faqra 'alaiha salam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin bil jannati min qasabin la saghab fihi wa la nasab. Jadi ketika Sayyidah Khadijah datang membawakan Nabi makanan beceper, tiba-tiba ujar Jibril, Rasulullah nih Khadijah datang. Kalau Khadijah datang, Jibril datang sampaikan bahwasanya Allah Ta'ala telah menyiapkan, Allah Ta'ala berkirim salam dan aku berkirim salam juga. Jadi beliau disiapkan rumah nanti di surga yang luar biasa indahnya, yang tidak ada lelah lagi di sana. Maka berarti Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Makanya wajar jika katakan Khadijah alaihassalam. Seandainya keluarga yang Nabi yang lain impian alaihassalam, kenapa Pak juga? Sayyidah Fatimah katakan Fatimah alaihassalam, kenapa juga? Syiah kajar, kadang mesti Syiah gitu. Karena dia sering katakan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berarti salawat dan salam tidak hanya tercurah kepada Nabi, tetapi juga kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya ada dalam beberapa bab, Imam Bukhari bahkan mengatakan Sayyidina Ali itu dengan kalimat Ali alaihi salam. Imam Bukhari. Walaupun kita kadang-kadang asing tuh orang, tapi Sayyidina Ali mengatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, begitu kan? Jarang kan mengatakan Ali alaihi salam. Andai baca begitu kan Bapak juga. Fatimah alaihi salam, Khadijah alaihi salam. Kenapa? Karena mereka ini adalah alun Nabi yang kita baca. Nah heran nih, begitu perorangan kita takut, tapi begitu borongan kita wani. Kan ya Allah limpahkanlah sholawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya. Fatimah masuk keluarga bukan? Hasan Husain dan begitu Khadijah. Imam Bukhari mengatakan alaihi salam. Sayyidah Khadijah pula memang nyata-nyata jelas sahih Allah Ta'ala mengirim salam, jangan ragu-ragu. Sayyidah Khadijah alaihassalam
Alaihissalam itulah lebih tinggi derajat daripada yang lain. Kalau sudah sampai salam Tuhan, itu tinggi banget derajatnya. Alaihissalam wa radhiyallahu ta'ala anha, kata bapak itu. Sedikit lagi lah. Sekarang kita bicara bagaimana sifat suatu hari Sayyidah Aisyah pernah cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Jadi Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, beliau cemburu karena Nabi selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Lalu ujar Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, apa geram pian ini Khadijah terus? Kurangnya sudah kada lagi. Dan sekarang Allah telah mengganti pian bebinian yang bujang. Kan lucu nih. Ada bini anum cemburu nang tuha. Orang di mana-mana tuha cemburu yang anum. Ini yang anum cemburu yang tuha, maka yang tuha sudah ada. Lucu. Yang anum cemburu lawan yang tuha itu jarang, apalagi yang dicemburu sudah meninggal. Kenapa kada cemburu ke Sayyidah Hafsah kah? Atau ke yang lain? Ke Sayyidah Maria kah? Atau cemburu kemana misalnya? Cemburu ke Zainab kah? Kada, cemburunya Rona Khadijah. Lalu beliau katakan, ya Rasulullah, masa pian ini masih mengganang-ganang Khadijah nang sudah kadada? Lagi pula beliau meninggal, Allah gantikan pian yang lebih baik nang masih bujang. Apa jawaban Nabi? Wallahi ma abdalani Allah khairan minha. Demi Allah, aku tidak pernah diberikan sesuatu yang lebih baik pada Khadijah. Tidak ada gantinya Khadijah itu. Kenapa? Qad amanat bi idz kafara biyan nas, karena jar Nabi dia beriman kepadaku ketika orang lain kafir, ketika orang lain tidak percaya, dia percaya. Wa saddaqat idz kadzdzabani an-nas, dan dia membenarkan semua ucapanku ketika semua orang mendustakan aku. Wa wasatni bimaliha idz haramiyan nas, dan dia memberikan semua hartanya kepadaku ketika orang lain memboikotku. Wa razaqani Allah auladaha wa haramani auladan nas, dan Allah memberi aku anak dari dia yang Allah tidak berikan aku dari perempuan yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu istri beliau yang melahirkan cuma Sayyidah Khadijah. Nah, kalau dari istri cuma dari Sayyidah Khadijah. Selebihnya bang, selebihnya dari Mariyatul Qibtiyah, Ibrahim. Jadi bukan istri kan, makanya di akhir awam ada bini Nabi namanya Mariyatul Qibtiyah. Ya adalah baca Aqidatul Awam, masuklah Mariyatul Qibtiyah. Kada masuk. Karena Mariyatul Qibtiyah itu pada akhirnya karena menjadi ummul walad kalau dalam fikih. Itu yang disebut dengan ummul walad. Karena itu pembahasan fikih itu hari Minggu aja karena masalah apa yang dimaksud ummul walad, kayak apa proses seseorang disebut dengan ummul walad itu kapan gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedikit nih pembahasan Khadijah dan sifat Khadijah. Sekali lagi ibu-ibu perlu dengarkan, Khadijah ini memang kaya kalau luar biasa, tapi ada bisa mentang-mentang lawan Nabi kan bisa. Padahal luar biasa. Maaf sekali lagi lah, maaf, boleh kita katakan Sayyidah Khadijah ini sebelum menikah dengan Nabi benar-benar mengumpuli harta sebanyak-banyaknya. Banyak sih harta ibu berkah, tapi setelah menikah dengan Nabi, semua harta itu dikorbankan untuk mendukung perjuangan Nabi. Nah, itu habis-habisan harta untuk mendukung Nabi Sayyidah Khadijah tuh. Jadi kada bisa mentang-mentang bini misalnya yang berduit, laki kada berduit, lalu sekandak bini lawan laki tetap ya. Bila bini sekarang bini yang diisi duit, laki kada diisi. Tapi bini sewena-wena lawan laki, wani lawan laki, tetap Tuhan murka. Meskipun karena laki ini misalnya hendak begawi, tapi gawian yang pantas kan ada misalnya. Memang kesulitan mencari gawian. Lalu bini nang begawi, lalu misalnya bini, tapi kemudian bini semena-mena lawan laki, hukumnya tetap haram. Berdosanya jangan wani-wani dengan laki. Kayak apapun kedudukannya, mesti tetap di bawah laki. Di bawah laki. Kemudian Sayyidah Khadijah ini sebutin lagi, beliau ini melayani Nabi bujur-bujur tulus. Bisa pian bayangkan ketika Nabi Muhammad berumur 40 tahun dan beliau suka bertahannus, suka menyendiri dalam gua Hira.
itu Sayyidah Khadijah ini setiap malam itu menyuplai makanan. Ini mana ya? Kalau bicara pernah naik ke Gohira? Siapa bisa naik? Jadi pernah naik? Abdul naik loh. Gohira naik berapa jam? 2 jam naik. 2 jam naik. Itu bertangga, sekarang ada tangganya, diulahkan tangga, lalu 2 jam naik. Amun turun itu kada tentu, menggelinding maka saya. Amun naiknya ini lawas, 2 jam naik itu dalam posisi bertangga. Bayangkan bahari kada tangga. Nah dalam posisi begitu, bayangkan bagaimana seorang Khadijah. Jika Nabi di umur 25, umur beliau 40 menurut pendapat yang arjah. Kalau umur 40 ketika Nabi bawa umatnya, ada juga riwayat lain saja. Ada riwayat yang mengatakan Sayyidah Khadijah itu ketika menikah dengan Nabi umur 28. Ada riwayat itu. Tapi oke lah, sekarang kita pendapat mayoritas saja yang mengatakan bahwa Khadijah itu umur 40. Oke, 40. Kalau beliau 40 berarti kita tarik 15 tahun ke depan, berarti umur sini sudah 55. Lumayan, amun 55 turun naik anu gunung itu Fabian. Amun kita ini 55. Wah, banyak rasa urat sudah. Wah, padih lutut kena kau naik lagi. Nah, kayak itu Khadijah, nangka itu wajar kalau jika Nabi luar biasa sayangnya. Nah, jadi maksud ulun, kita yang hadir nih lelakian bebinian bukan cuma membaca manakibnya aja, tetapi kita umpati juga yang bisa kita umpati. Di mana yang bisa ikuti? Misalnya dari sisi khidmat yang beliau berikan kepada agama Nabi. Sidin punya harta, maka harta beliau korbankan. Beliau punya tenaga, dengan tenaga. Sekarang pian apa? Makanya di sini ulun himbau, ulun mohon maaf. Sekarang Ahmad Mujarab bisa lo berceramah? Bisa ceramah lah. Icam Cahaya bisa ceramah ya. Kalau misalnya dikirim ke Tenggarong ceramah, bisa lah. Menyampaikan ceramah ke situ. Kada bisa kita pun bingung ceramah apa yang kita sampaikan. Tidak semua kita bisa menyampaikan ceramah kayak tolak, tapi kita semua punya HP. Nah sekarang ceramah itu banyak. Ada ceramah Habib Jindan, ada ceramah Habib Umar, ada ceramah Abah Guru Sekumpul. Sekarang orang terkadang malas nonton sejam. Orang bila sudah melihat sejam tuh rasa malas. Pertama kuota kadada. Orang sekarang tuh ketujuh simple. Orang ketujuh yang video tuh 1 menit, 2 menit, 3 menit gitu lah. Nah sekarang video itu pian berkhidmat, pian tonton video itu, pian pahami isinya. Sekarang mana kira-kira konten-konten yang bila dipotong 3 menit maknanya sempurna. Misalnya Abah Guru menjelaskan bagaimana caranya bila kita bertemu orang-orang fakir. Ternyata penjelasan beliau dalam 2 menit itu sudah sempurna, bisa dipahami. Potong, sebarkan. Lalu yang pian sebar, pian kan bekawan, begawi di mana? Di kapal. Karena kawan tuh ada yang orang sangkulirang, ada yang orang senyiur, ada yang orang grogot, di mana-mana kawan. Lalu pian buat di postingan itu, di postingan WA kah, di Instagram kah, di Facebook, maka kan jauh-jauh melihat. Berarti pian sekarang menyampaikan dakwah guru dan kada sampai ke sana. Itu sama ya pian dapat pahalanya. Karena kalau kita seorang baca ceramah, kita kada bisa. Maka kita berkhidmat. Ceramah Habib Umar nang bisa dipahami, potongkan. Ceramah nang kayak Abah Guru Sekumpul, potongkan. Lalu dari nasihat itu orang mengambil manfaat. Itu salah satu cara pian berkhidmat di masa ini. Handphone kan gunakan beliau. Karena untuk datang ke majelis, kada setiap orang sekarang terbuka hati datang ke majelis. Apalagi di majelis ini panjang ceramahnya. Nang istilah duduk kada kok kemana-mana, nang nyata-nyata HP, nang kawas sambil makan sambil minum aja. Jarang kita nonton ceramah sampai sejam. Ya Allah, kita mengkawatin cari ceramah itu 3 menit, 4 menit, 7 menit. Pun sudah sampai sejam 2 jam, aduh jar kepanjangan. Nah jadi paham itulah. Nah jadi ulun minta kepada pian semua, ayo mulai hari ini kalau emang punya kemampuan, itu salah satu dakwah kita. Ini ceramah guru tentang bagaimana kita kasih sayang kepada umat Nabi, tentang ini dan itu, bagaimana cara jangan memakan yang haram, dan selanjutnya potong itu sedikit-sedikit, ada 1 menit, ada 2 menit, 3 menit, sebarkan. Dengan niat menyampaikan ceramah guru, bukan soalim, bukannya soalim, tapi kita ini sedang berkhidmat lawan guru, membantu sidin.
menulungikan peguruan, bukan soalim. Amun kita nang ceramah bisa dipandang orang soalim, tapi membantu peguruan supaya dakwah ini sampai ke situ, gitu nah. Paham salah? Wallahu a'lam bissawab. Allah ampuni dosa kita. Di titik manapun pian bisa berkhidmat untuk agama Nabi, berkhidmatlah. Di titik manapun pian bisa menolong Nabi, tolonglah. Dimanapun itu, di bagian apapun itu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Bebinian jangan wani lawan laki, biar sugih kebian. Anak pejabat kah, atau anak guru, atau apapun, siapapun pian, bila pian lawan laki jangan wani, jangan mengangkat suara di hadapan laki. Karena kalau pian saat mengangkat suara, membentak, marah, itu kira-kira hukumnya haram gak ada? Membentak laki atau misalnya keluar rumah kada ada izin laki kada mengizinkan bini keluar rumah, itu hukumnya haram gak ada? Haram lah. Keluar rumah kada beizin laki itu hukumnya haram, dan umur kada ada yang tahu. Kalau pina mati saat itu berarti mati dalam keadaan melakukan yang haram lah. Itu sambil dijaga-jaga. Jangan melakukan sesuatu yang laki kada ridho itu dilakukan. Melakukan sesuatu, bahkan puasa sunnah aja pada dulu kak. Esok pian ada hajat kak kada kira-kira. Kalau pian ada hajat, ulun kada puasa. Bila pian kada ada hajat, ulun puasa. Ujar nang laki, ginanya di esok banyak hajat kan? Hanya malam ini sembahyang hajat dulu kita. Nah berarti pun gitu sudah, jangan puasa, jangan dipaksa-paksa puasa. Amunnya misalkan tetap puasa bang, tetap puasa, laki boleh maksa. Laki diisi hajat, bini tetap puasa. Udah tunaikan aja hajat. Boleh laki memaksa bininya untuk membatalkan puasa sunnahnya itu, karena bini itu kada boleh juga puasa kalau kada ada izin laki. Halal apa anu sah cuma haram karena yang melawan laki. Jadi itu aja nah kita takutan. Nah, artinya bila ada dosa yang hendak kita lakukan, berpikir aja kalau pina mati ketika melakukan dosa itu gitu. Nah itu aja dong, nanti pikir-pikir akan Allah alam bisa. Pokoknya bebinian lah, siapapun pian, kalau pian lawan laki hubungan bagus, laki ridho lawan pian selamat dunia akhirat, percaya aja. Ujar Nabi, ayyu mamra'atin matat wa zawjuha an haradin dakhalatil jannah. Perempuan manapun yang mati lakinya ridho, bebinian tuh mati lakinya ridho, udah masuk surganya. Tapi kada puasa sunnah, sekalipun kada puasa sunnah, sekalipun kada tahajud, sekalipun kada berduha, tapi lawan laki bagus, lakinya ridho, masuk surga. Nah jadi itu aja ibu-ibu, lawan laki baik-baik, laki pun jangan zalim lawan bini. Laki jangan zalim lawan bini, bini jangan lawan laki. Pokoknya saling anu lah di rumah itu, sama-sama sabar lah. Bila ini lagi naik, ini sabar. Bila ini naik, ini sabar. Jangan dua-duanya naik. Harus ada yang kalah. Bila bini hendak di atas, paksa lagi di bawah. Kan enggak itu. Lagi bila laki lagi bini sarik, mengalah no. Kada mungkin di atas berdua, kada mungkin juga di bawah berdua. Kada mungkin kita tuh bila bini sarik kita sarik juga. Oh jangan. Bila bini lagi naik misalnya anunya emosinya keuyuhan, anak misalnya lagi anak banyak kalau aja belah. Dengar ya udah. Dengar ya. Musinya jadi wali gara-gara banyak menyandang omelan bini. Ini banyak karena insya Allah minggu depan kita akan ceritakan ada beberapa wali yang jadi wali karena tahan mendengari omelan bini. Oh banyak wali nangga. Artinya kalau nyoba ibadat guru sirat lah belum tentu jadi wali. Jakanya nyoba ibadat aja belum tentu jadi wali. Tapi lantaran beisi bini nangka itu, rupanya bini pemarahan itu bisa mendongkrak orang jadi wali ya. Itu salah satu riyadhah yang berat gitu kan. Riyadhah berat itu isi bini. Apalagi nang peomelan ini bini banyak pulang. 4 bini peomelan berataan wah. Susah kalau jadi wali lagi, jadi gila bisa akhirnya. Allah alam bisawab. Saya ulun minta maaf malam ini agak terlalu lama lah, sampai jam 11 akhirnya kita. Mudah-mudahan insya Allah minggu depan kita akan bahas lagi dengan izin Allah. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala dan kekurangan kita. Ulun minta doakan juga ading ulun si Kashful, insya Allah esok ini akan kembali ke Hadramut. Insya Allah besok sore pesawat dari Jakarta ke
ke Dubai kalau dulu, atau ke Qatar kah, baru ke Oman. Insyaallah kembali ke Hadramaut, doakan mudah-mudahan inya di sana dapat ilmu yang berberkah, artinya diberkahi oleh Allah, diberikan pemahaman terhadap apa yang inya belajar. Mudah-mudahan kita bertahan jo, mudah-mudahan suatu saat kawa Hadramaut jo, kawa menuntut ilmu lah walhasil, dan berberkah ilmu yang kita tuntut. Ala hadhihi ala kulli man wabi sallallahu hadratin nabi al-fatihah. آمين يا الله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونشرفنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم فرج الهم وكشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن، بلدنا هذا خاصة، وانزل بلاد المسلمين عامة انك لكل شيء قدير يا ارحم الراحمين. ارحمنا يا ارحم الراحمين، ارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد توبة معصومة، واجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.